Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas inferensi. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan inferensi, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Inferensi merupakan teknik untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang ada tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Untuk memahami tentang inferensi, kita lihat contoh soal ini. Pada contoh soal ini terdapat sebuah argumen di mana diminta untuk menentukan kesahan argumen tersebut. Berdasarkan argumennya, maka kita bisa menganalisa untuk menentukan mana yang hipotesa dan mana yang kesimpulan. Dari argumen ini, untuk hipotesa yang pertama adalah Ronaldo tidak berambut gondrong atau Rivaldo mendapat sepatu emas. Kemudian untuk hipotesa yang kedua adalah jika Rivaldo mendapat sepatu emas, maka Zidane membeli talas di Bogor. Untuk hipotesa yang ketiga adalah Ronaldo berambut gondrong atau tadi pagi turun hujan. Untuk hipotesa yang keempat adalah Zidane tidak membeli talas di Bogor. Sedangkan untuk kesimpulannya adalah tadi pagi turun hujan. Dari hipotesa dan juga kesimpulan, di sini kita diminta untuk memeriksa apakah kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang sah atau apakah kesimpulan dari hipotesa 1, 2, 3, dan 4 adalah sesuai dengan yang diberikan, yaitu tadi pagi turun hujan. Untuk mempermudahnya, maka kalimat-kalimat yang ada pada hipotesa 1, 2, 3, 4, dan juga kesimpulan kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Di sini pada hipotesa pertama terdapat Ronaldo tidak berambut gondrong. Karena variabelnya bukan negasinya, yaitu adalah variabel P, maka di sini kita isi itu adalah Ronaldo berambut gondrong. Sedangkan untuk negasinya, yaitu negasi P, adalah Ronaldo tidak berambut gondrong. Kemudian masih pada hipotesa yang pertama, yaitu Rivaldo mendapat sepatu emas. Di sini kita masukkan ke dalam variabel Q. Pada hipotesa kedua, yaitu jika Rivaldo mendapat sepatu emas, di sini Rivaldo mendapat emas sudah kita masukkan ke variabel Q. Kemudian maka Zidane membeli talas di Bogor. Nah, di sini kita masukkan ke dalam variabel R. Kemudian di hipotesa ketiga adalah Ronaldo berambut gondrong. Di sini untuk Ronaldo berambut gondrong sudah kita masukkan ke variabel P. Kemudian masih pada hipotesa 3 adalah tadi pagi turun hujan. Di sini kita masukkan ke variabel S. Kemudian untuk hipotesa yang keempat adalah Zidane tidak membeli talas di Bogor. Berarti di sini adalah bentuk negasi dari variabel R. Karena untuk variabel R adalah Zidane membeli talas di Bogor. Berarti bentuk negasinya yaitu negasi R, Zidane tidak membeli talas di Bogor. Kemudian yang terakhir adalah tadi pagi turun hujan. Ini sudah kita masukkan ke dalam variabel S. Setelah kita mengetahui variabel-variabel yang diperlukan untuk kita gambarkan simbol argumennya, maka kita coba tuliskan untuk hipotesa pertama, yaitu kita tulis dengan P1 atau premis 1. Di sini adalah Ronaldo tidak berambut gondrong atau Rivaldo mendapat sepatu emas. Di sini kata yang digunakan adalah atau, berarti kita akan menggunakan disjungsi. Jika kita tuliskan berarti Ronaldo tidak berambut gondrong merupakan negasi P, berarti negasi P disjungsi Rivaldo mendapat sepatu emas, yaitu Q. Kemudian untuk hipotesa yang kedua atau premis yang kedua, di sini kita lihat jika Rivaldo mendapat sepatu emas, maka Zidane membeli talas di Bogor. Kata kuncinya adalah jika maka, berarti merupakan implikasi. Rivaldo mendapat sepatu emas adalah variabel Q. Implikasi Zidane membeli talas di Bogor adalah variabel R. Berikutnya untuk hipotesa yang ketiga atau premis yang ketiga. Ada di sini pada hipotesa yang ketiga adalah Ronaldo berambut gondrong atau tadi pagi turun hujan. Kata kuncinya di sini adalah atau, berarti menggunakan disjungsi. Ronaldo berambut gondrong itu adalah P, disjungsi tadi pagi turun hujan adalah S.
Kemudian untuk hipotesa yang keempat adalah P4. Zidane tidak membeli talas di Bogor. Di sini Zidane tidak membeli talas di Bogor adalah bentuk negasi dari variabel R. Sehingga hipotesa yang keempat atau premis yang keempat adalah negasi R. Terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tadi pagi turun hujan. Di sini adalah variabel S, sehingga kesimpulannya adalah S. Setelah kita mendapatkan simbol argumen dari hipotesa 1, 2, 3, 4 dan juga kesimpulan, maka langkah berikutnya kita bisa mengimplementasikan inferensi. Tapi sebelum kita mengimplementasikan inferensi, diperhatikan apakah hipotesa 1, 2, 3, 4 dapat kita gunakan ke dalam inferensinya. Misalnya di sini untuk hipotesa 1 yaitu negasi P disjungsi Q, ini tidak bisa kita pasangkan dengan hipotesa yang lain, sehingga kita dapat mengimplementasikan hukum implikasi pada hukum logika. Jika diperhatikan di sini bentuknya ada negasi P disjungsi Q. Ekuivalennya adalah P implikasi Q. Berarti nanti untuk hipotesa yang pertama kita akan ganti menjadi P implikasi Q. Setelah hipotesa pertama sudah diganti, kita coba lagi lihat hipotesa yang lain. Misalkan di sini pada hipotesa yang ketiga yaitu P disjungsi S. Ini tidak bisa kita inferensi dengan hipotesa yang lain. Sehingga sama seperti hipotesa yang pertama, kita implementasikan hukum implikasi. Karena di sini adalah P disjungsi S, berarti kita lihat pada aljabar implikasi di sini adalah negasi P disjungsi Q. Berarti untuk negasi P-nya kita anggap adalah variabel P, disjungsi untuk Q-nya adalah S. Berarti bentuk ekuivalennya adalah, karena di sini tidak menggunakan negasi, berarti negasinya pindah ke sini. Negasi P implikasi S. Sehingga untuk hipotesa yang ketiga akan berubah menjadi negasi P implikasi S. Setelah semua hipotesa bisa kita lakukan inferensi, maka kita akan memilih inferensi mana yang dapat kita gunakan. Inferensi yang akan kita pilih ini nanti akan kita implementasikan pada dua hipotesa. Misalkan di sini adalah yang digunakan adalah silogisme hipotesis. Jika kita perhatikan pada silogisme hipotesis, terdapat hipotesa yang pertama yaitu P implikasi Q dan hipotesa yang kedua yaitu Q implikasi R, di mana kesimpulannya adalah P implikasi R. Jika kita perhatikan di sini pada hipotesa pertama dan hipotesa kedua bentuknya hampir sama seperti silogisme hipotesis. Berarti jika kita tuliskan di sini untuk P1 yaitu P implikasi Q dan P2 yaitu Q implikasi R akan menghasilkan kesimpulan yang pertama, yaitu adalah P implikasi R. Berarti di sini untuk hipotesa pertama dan hipotesa kedua sudah tidak perlu kita gunakan lagi karena sudah kita gunakan pada silogisme hipotesis ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang baru yaitu K1 adalah P implikasi R. Berarti langkah berikutnya adalah kita akan melakukan inferensi antara hipotesa ketiga, keempat, atau kesimpulan 1. Silakan dipilih inferensi mana yang dapat kita gunakan. Saat ini yang kita gunakan adalah modus tollens. Pada modus tollens terdapat hipotesa pertama yaitu P implikasi Q dan hipotesa kedua yaitu negasi Q, di mana kesimpulannya adalah negasi P. Jika kita perhatikan pada K1 bentuknya hampir mirip seperti hipotesa pertama pada modus tollens dan hipotesa keempat bentuknya hampir sama seperti hipotesa kedua pada modus tollens. Berarti bisa kita tuliskan di sini K1 yaitu P implikasi R yang bentuknya sama seperti hipotesa 1 pada modus tollens. Kemudian untuk P4 yaitu negasi R, bentuknya hampir sama seperti hipotesa kedua pada modus tollens.
sehingga menghasilkan kesimpulan yang baru, yaitu kita tulis kesimpulan yang kedua. Kesimpulan keduanya adalah hasilnya adalah negasi P. Berarti di sini untuk hipotesa keempat dan kesimpulan 1 sudah kita inferensi, sehingga saat ini kita memiliki hipotesa ketiga dan kesimpulan 2. Berdasarkan hipotesa yang ketiga dan kesimpulan 2, maka kita dapat memilih kembali metode inferensi yang kita dapat implementasikan untuk menginferensi hipotesa ketiga dan kesimpulan 2. Saat ini yang kita gunakan adalah modus ponens. Pada modus ponens terdapat hipotesa pertama yaitu P implikasi Q dan hipotesa kedua yaitu P, di mana kesimpulannya adalah Q. Berarti untuk inferensi hipotesa ketiga dan kesimpulan kedua bisa kita tuliskan adalah hipotesa yang ketiga yaitu negasi P implikasi S, dan kesimpulan yang kedua yaitu negasi P, di mana hasilnya yaitu kesimpulan yang ketiga adalah S. Berarti untuk hipotesa ketiga dan juga kesimpulan kedua sudah kita gunakan. Artinya semua hipotesa dan juga kesimpulan hasil dari inferensi hipotesa sudah kita gunakan, yang menghasilkan kesimpulan terakhir yaitu kesimpulan ketiga adalah S. Dikarenakan kesimpulan yang terakhir yaitu S sama dengan kesimpulan yang ada pada argumen, maka dapat dikatakan argumen ini adalah sah. Sah setelah diimplementasikan metode implikasi, kemudian untuk inferensinya adalah sah setelah menggunakan metode inferensi yaitu silogisme hipotesa, modus tollens, dan juga terakhir adalah modus ponens. Sekian video kali ini mengenai inferensi. Semoga teman-teman dapat membuktikan kesahan sebuah argumen dengan menggunakan metode inferensi yang ada. Sampai bertemu di video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.